muka dengan apa? Iya, Bang. Senyum aja kan? Iya, gimana? Laporannya mau dilaporin apa? Gus Miftah dilaporkan atas dugaan penghinaan pada saat yang ngisi podcast di tempatnya Atta, Gus. Yang saya hina siapa, yang melaporkan siapa? Yang melaporkan Gus Irfan terkait Makanya omongannya. yang dilaporkan salah apa? Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Halu saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan. Ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Karena begini. Saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya jelek. Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan jelek atau jelek yang jelek? Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak ada. Kita enggak nyebut nama sama sekali. Lah, kemudian dalam kapasitas apa kita dilaporkan? Yang melaporkan sama beliau-beliaunya yang terhormat. Katakanlah Persatuan Dukun. Saya mau tahu Persatuan Dukun di Indonesia itu apa sih? Makanya kenapa kita santai banget. Saya teleponan sama Atta. Gimana bro? Gimana Gus? Ya fine aja, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu ditanggapi berlebihan itu. Ya kalau mereka butuhnya untuk buat konten ya mudah-mudahan ramai kontennya gitu aja. Jadi kita sama Atta sama sekali nggak perlu nanggapi dan merespon berlebihan. Karena Ada surat dirugikan juga ya. Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja. ada surat panggilan dari kepolisian Polres sendiri. Alhamdulillah Gus. nggak ada. Saya pikir kepolisian mana tak tahu mana skala prioritas. Itu saya pikir itu bukan sebuah prioritas. Nah makanya kalau saya pas pengajian ya tanggapi dengan guyon saja. Karena bagi saya ini ya lucu saja. Kita juga nggak perlu berlebihan, nggak perlu ditanggapi merespon berlebihan. Karena yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa itu sudah nggak nyambung. Jadi kalau saya sama Atta sampai hari ini ya nanggapinya flat saja. Gus terkait yang Gus bercanda, bisa kita bilang bercanda lah, ada di konten Gus bilang tak Contoh mau gini, orang kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal, atau kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang suan orang bodoh. Itu di Google sudah sejak sebelum dulu saya ngomong sudah ada, di meme itu sejak saya belum ngomong sudah ada. Cuma dicek. Kira-kira duluan mana kalimat itu saya sampaikan ke podcast sama di Google. Jauh di Google. Di grup-grup juga banyak itu meme itu. Nah, cuman mungkin yang speak up saya gitu aja kan. terus yang Gus bilang mau doa apa nih tak, doa kebal atau doa seperti kayak Kalau itu kemudian banyak yang tersinggung. Katakan dikira kita nyinggung anti kepada mereka yang kebal. Saya bilang sama Atta, kalau kamu punya duit, wow, jangankan kebal fisik, kebal hukum juga bisa, tak saya bilang. Itu guyonan sarkas saja sebenarnya kepada orang-orang yang sangat memuja-muja dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nyatanya begitu dipraktekkan juga banyak yang terlukai. Makanya yang mendingan anti miskin. Wartawan anti baca nggak dapat berita ya miskin. Terus kalau misalnya seandainya kedepannya ada panggilan, siap kooperatif buat Wah ya kalau dipanggil kita jangan. Kan ini sih juga mau ke Mabes Polri, tapi dalam rangka yang lain. Dalam rangka ada silaturahmi, ada teman-teman pejabat yang pengen silaturahmi dan mendengarkan tausiah dengan cara saya, ya saya enggak. Jadi kalau dipanggil ya silakan. Tapi saya pikir kawan-kawan kita penyidik yang terhormat ini pasti tahu ini apakah memungkinkan untuk dipanggil atau seperti apa. Kan yang namanya orang laporan kan bisa ditindaklanjuti, bisa tidak, tergantung materinya. Nah, kalau memang tidak masuk unsur ya untuk apa kalau seandainya ya dipanggil ya kita datang, ngapain? Gus Gus ada Firdaus permintaan maaf kecewa. nggak? Firdaus kecewa karena Saya itu gini, dengan video juga nggak kenal. kecewa karena apa namanya podcast dia di take down pas Gus Miftah hadir juga di podcastnya Atta, Loh, malah ditampilkannya apa yang menjadi keberatan Firdaus? Nggak beralasan. Saya posting sesuatu di medsos, apapun kontennya, mau saya lanjutkan atau saya take down, itu kan hak saya. Lagian saya mendengar dari Atta yang bersangkutan diundang juga dapat fee-nya kok itu. Artinya saya dulu punya acara di TV, pihak TV kan juga punya wewenang apakah yang sudah kita tapping itu mau ditayangkan apa enggak.
atau sudah ditayangkan kemudian di take down, kan ya sah-sah saja. Salahnya di mana? Kalau kemudian Atta, Gus ini mungkin konten kemarin kurang educated, makanya saya take down, ya haknya Atta kan. Kan yang punya wilayah itu Atta ya. Dan saya mendukung itu, nggak ada yang salah dengan Atta. Gus tapi merasa bersalah, mau minta maaf nggak sih atas omongan Gus yang di podcastnya Atta? Yang harus saya minta maaf yang mana? Yang mana? Saya sama sekali tidak menyebut nama orang. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu Persatuan Dukun itu apa. Yang mana? Persatuan Dukun Republik Indonesia PDRI kan juga nggak ada itu. Gus ada niat mau ketemu atau ngelaporin balik? Enggak. Untuk apa? Saya kalau niat ngelaporin balik nggak ada sama sekali. Kita kan biasa banget gitu. Terus kemudian kalau mau silaturahmi, ditantang untuk konfirmasi konferensi pers sama mereka. Lah untuk apa? Wong saya ketemu wartawan tiap ke Jakarta, kalian ketemu saya juga kan. Jadi karena menurut kami itu nggak urgent, ya makanya nggak kami tanggapi secara berlebihan. Nah cuman lihat di TikTok, Gus Miftah sama Atta Halilintar dilaporkan ke polisi sama lawyer Persatuan Dukun. Ya mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan setelah laporan itu nama mereka dikenal masyarakat, dapat job, gitu saja. Oke. Gus, tapi Atta ada cerita apa Gus setelah laporan? Ya malah ini cuma guyon-guyon saja itu, guyon-guyon saja. Malah kemarin kita sebenarnya konten kita bikin podcast itu nggak banyak, karena yang banyak sebenarnya kita membicarakan tentang pondok pesantrennya. Lah itu lebih menarik. Atta sendiri ngerasa gugup takut nggak sih Gus? Sama sekali. Jadi kalau dipanggil bakal kooperatif? Ya kalau saya sama umpamanya sama Atta dipanggil ya kooperatif. Kita kan warga negara hukum yang baik. Ya tapi coba dilihat aja kira-kira nalar nggak kalau seperti itu. Katakanlah begini, dukun yang merasa terhina gara-gara saya ngomong ada dukun yang istrinya jelek atau merongos umpamanya. Kan saya nggak nyebut orang, nggak nuduh siapapun. Seumpamanya ada dukun namanya Jurek, dia datang, saya dikonfrontir. Gus, ini apakah menurut Anda istrinya dukun Jurek ini jelek? Cantik kok. Selesai. Jadi yang bilang jelek itu bukan penghinaan menurut Gus sendiri. Loh, yang saya hina siapa? Bahwa kan manusia sebenarnya dua, cantik dan jelek. Nah, ada dukun yang istrinya jelek walaupun dia punya pelet, kan begitu. Tapi saya nyebut nama enggak? Kan enggak. Yang benar itu dukun, cantik itu relatif, filter itu alternatif. Bukan cantik itu alternatif, dukun alternatif bukan, tapi filter alternatif. Dipinta kan di situ kan mereka melaporkan terkait ITE ya, dan ancamannya 4 tahun. Mungkin seperti apa itu? Itu ya ITE yang halu kan. Ya jadi nggak perlu saya tanggapi. Wong itu tanggap direspon sama polisi aja kita juga nggak tahu kan. Apalagi ngomong berangan-angan beranda-anda hukumannya 4 tahun. Itu kan menurut yang melaporkan. Jadi insya Allah saya sampaikan dengan Mas Atta fine, ya kita lihat saja. Dan saya menghormati, Unda juga punya hak melaporkan sebagai warga negara yang baik. Ya. Ada pesan mungkin Gus buat Gus Yang Irfan dan disampaikan mungkin kepada Firdaus pelapor. Kalau saya bahwa bangsa ini sudah terlalu banyak beban dan masalahnya, termasuk masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Gak usahlah kemudian kita bodohi masyarakat dengan perilaku-perilaku yang sama sekali tidak edukatif, tidak mencerdaskan. Yuk sama-sama membangun bangsa ini dengan cara yang cerdas. Tentunya itu yang kita harapkan dari siapapun. Kalau kemudian kadang-kadang di dalam kita berargumen ada sesuatu yang dianggap berlebihan atau kasar dan sebagainya, yaitu kita khilafnya sebagai manusia lah. Sebenarnya kita minta maaf. Tapi kalau kemudian bangsa ini dibodohi dengan praktek-praktek yang tidak tangible, tidak terukur dan lain sebagainya, tentunya yang kasihan adalah masyarakat Indonesia. Itu saja. Saya pikir. Katanya ada ini yang rencana buat ketemu ngomong ke teman-teman. Kalau kita kan on call tiap hari. Kemarin terakhir dia insya Allah mau datang di acara saya di Okta Senayan di peluncuran parfumnya Santri. Besok tanggal 27 di Okta Senayan. Ada Torek, ada Mas Atta, ada Mas Arif Muhammad. Insya Allah justru saya ketemu besok tanggal 27 di Senayan. Kasih Gus. Thank you ya. Jadi fine.